Pemirsa Intens Investigasi. Alih-alih damai, perseteruan panas antara Rian Wartia Trigiana alias Erin versus mantan asisten rumah tangganya Herawati nyatanya justru kian membara. Bagaimana tidak, setelah melaporkan Erin ke Mapolres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan kekerasan fisik dan verbal, pihak Hera pun sempat bernyanyi di hadapan Komisi 3 DPR dalam rapat dengar pendapat. Ya, pihak Hera tanpa ragu membongkar sederet kesombongan Erin sebagai majikan, yang tidak hanya diduga acap melakukan dugaan kekerasan verbal dan fisik, tetapi juga diduga melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam. Lantas, benarkah tangan Erin justru sempat ditarik Hera saat sang mantan ART teriak minta tolong? Dan benarkah juga Erin menolak berdamai dan bahkan menyebut Hera halu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, proses hukum terhadap Erin terkait laporan Hera di Mapolres Metro Jakarta Selatan akhirnya mulai bergulir. Ya, Jumat kemarin, Erin yang didampingi tim kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik guna menjalani pemeriksaan. Sayangnya, usai pemeriksaan, ibu 3 anak itu menolak memberikan pernyataan secara langsung dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, Erin tegas membantah dugaan penganiayaan yang dituduhkan Hera dengan membawa barang bukti rekaman CCTV dan saksi. Berikut keterangan kuasa hukum Erin kepada awak media. Perdana tadi. Gimana kalian? Gimana Kak Erin? Sedikit aja Kak Erin. Kak Erin sedikit aja. Mengelakkan atau gimana Kak Erin? Ya. Mungkin apa Sedikit aja aja komentarnya. Berapa pertanyaan langsung tanya ke lawyer saya aja ya. Kenapa Mbak? Memenuhi panggilan, kebetulan memang keadaan kondisi klien kami memang kurang memungkinkan untuk memberikan statement iya, karena kurang sehat juga, karena sudah dari pagi juga. Dari yang sudah dipertanyakan oleh penyidik, yaitu ada sekitar 22 pertanyaan. Lalu dari BAP yang tadi kami sudah ini dampingi juga ya, ada alat bukti yang kami serahkan juga, yaitu berupa satu recorder rekaman CCTV ya, yang dimana sudah kami pelajari sebelumnya alat bukti tersebut, dan tidak adanya tindakan dugaan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami. Kalau melalui dekoder yang kami serahkan itu tidak ada. Tapi nanti kita serahkan penyidik ya untuk mereka ini tindak lanjuti lagi. Alat buktinya itu mungkin salah satunya termasuk alat recorder CCTV. Ada foto atau apa? Iya, WhatsApp ada, tapi nanti mungkin di berikutnya nanti akan kami buka. Benaran ya bahwa adegan-adegan atau ucapan dari mantan ART itu bahwa ada kalimat mencekik ya, mencakar dan menodongkan pisau itu kan dapat dilihat secara rinci dan jelas dalam CCTV tersebut. Yang kita berikan bukan hanya CCTV tapi decodernya. Jadi benar-benar keaslian dari suatu CCTV itu memang harus berupa decoder ya. Bahkan pertanyaan itu pun tidak masuk dalam pertanyaan tadi di 22 pertanyaan tadi tidak masuk. Jadi klien kami tidak melakukan tindakan tersebut yang dituduhkan oleh. Selain membantah dugaan penganiayaan, kuasa hukum Erin juga mengungkap momen saat Hera berteriak minta tolong, tetapi sambil menarik tangan Erin. Ditambahkannya, salah satu bukti rekaman CCTV juga menunjukkan kinerja Hera yang kurang baik dan kurang benar. Namun terlepas dari itu semua,
Pihak Erin justru mengembalikan semua ini kepada pihak seteru mereka. Lantaran permasalahan ini sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Oke, untuk penjelasan CCTV itu kebetulan di rumah itu sangat banyak. Ada 12. Ya, kurang lebih ada 12 Ada 12 CCTV. Jadi semua terperinci apa yang dilakukan oleh mantan ART itu di rumah dengan keadaan-keadaan yang diduga memang merokok di dalam rumah, walaupun itu di daerah-daerah yang sulit ditemukan CCTV-nya, tapi pasti akan terlihat gitu dengan jelas bahwa memang ART itu juga memang merokok gitu. Jadi akan terlihat kita tidak membangun narasi, tetapi memang fakta yang membuktikan dari rekaman dekorder itu. Jadi klien kami membantah tuduhan kekerasan itu. Dan yang agak bikin mengejutkan ya dari hasil CCTV, keadaannya berbalik. Malah klien kami itu ternyata dari rekaman CCTV itu terlihat menarik, ya tangannya ditarik, ditarik oleh saudari Hera secara paksa keluar untuk menemui polisi. Dan klien kami menolak saat itu. Nah itu akan menjadi ini kami ya, titik berat kami ya dalam laporan ini, bahwa justru klien kami lah yang di sini secara paksa ditarik dan itu masuk sih ke dalam penganiayaan juga. Dan kami akan lakukan proses lebih lanjut juga mengenai hal itu karena ada patut diduga mantan ART ini teriak minta tolong tapi sambil menarik tangan dari Ibu Erin. Jadi ditarik secara paksa. Kami tidak melakukan itu. Jadi analoginya jika memang ada terjadi kekerasan tersebut, si korban ini kan pasti akan pemeriksaan US, UGD, rumah sakit, harusnya seperti itu secara natural. Dan secara spontan pasti dia menunjukkan dong lukanya sesaat setelah kejadian. Sekarang Tapi kan teman-teman media bisa lihat apakah mantan ART itu keadaannya baik-baik saja atau masih sehat walafiat atau keadaannya itu luka parah. Kan kita semua masih bisa menilai ya kebenarannya itu. Jangan sampai mengandung ada suatu asumsi yang sebenarnya itu akan menjerat balik sendiri. Sebelumnya, Hera yang ditemani kuasa hukumnya menjelaskan hasil rapat dengar pendapat antara pihaknya bersama Komisi 3 dan PR. Adapun kesimpulan dari hasil rapat itu, diantaranya laporan polisi Erin terhadap Hera tidak bisa diteruskan. Kuasa hukum Hera juga menyebut jika pihak LPSK sudah menyampaikan hasil pemeriksaan psikologis klien mereka. Mengenai harus atau itu kita kurang ini ya, tapi pastinya kalau mengenai laporan itu hak mereka. Kita tidak bisa menghalang-halang itu juga, tapi hasil kesimpulan dari Komisi 3 mengatakan bahwa terkait laporan mereka itu tidak bisa dilanjutkan, kurang lebih seperti itu. Kan ini kaitannya dengan bukan cedera fisik semata. Tadi di dalam kesimpulan itu telah disebutkan oleh LPSK berdasarkan asesmen mereka memang ada semacam gejolak psikologi yang dialami oleh klien kami atas peristiwa ini, gitu loh. Jadi kalau dibilang wah masih sehat, masih bugar, jadi masa harus sampai modar dulu, ya kan gitu kan? Itu loh, artinya efek daripada penganiayaan tersebut bukan hanya kaitan dengan fisik, melainkan psikis juga gitu loh, mental gitu loh. Berarti kalau sekarang apa yang kamu harapkan? Berarti proses selanjutnya apakah memang ingin berdamai atau seperti apa? Ya udah jalanin aja lah proses itu. Oh ikutin sekarang ya? Ya. Hera sendiri mengaku sedikit lega lantaran laporan Erin terhadapnya ternyata tidak dapat diproses. Meski begitu, Hera cukup terkejut lantaran dirinya bisa berada di titik ini. Karena itu pula, Hera tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Rieke Diah Pitaloka yang telah memberikan dukungannya. Sementara terkait keinginan kubu Erin yang meminta agar suaranya juga didengar DPR, kuasa hukum Hera mempersilakan kubu seterunya itu jika memang ingin juga berdiskusi dengan Komisi 3 DPR. Udah sedikit lega sih, alhamdulillah kan mulai ada titik-titik keadilan di sini gitu kan, dibantu dari anggota DPR, alhamdulillah lah. Tapi kamu menyangka nggak sih akhirnya
apa yang kamu lakukan itu didengarkan yang pertama, kronologi kamu juga didengarkan oleh anggota DPR. Tadi kamu yang saya lihat juga menangis waktu menceritakan kronologi itu. Ya awalnya nggak nyangka aja gitu kan, kok sampai di titik ini gitu. Ya nggak nyangka awalnya sih. Tapi alhamdulillah terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Rike Diah Pitaloka dan staf-stafnya, terima kasih udah membantu saya sehingga sampai di sinilah gitu. Terus juga udah membantu saya ke LPSK dan ya alhamdulillah aja, semoga prosesnya tetap berjalan. Nah kalaupun pihak sana ada perdamaian nanti biar lawyer saya aja kalau masalah kayak gitu. Ya, Komisi 3 telah memberikan ruang kepada kami untuk pada intinya adalah mengawal perkara ini sampai dengan pemeriksaan di kepolisian nanti. Dan juga kami juga terima kasih juga kepada Ibu Rike yang memberikan kesempatan juga bisa mempertemukan kami dengan teman-teman Komisi 3 untuk ya balik lagi untuk mengawal perkara ini. Terkait itu mungkin semua punya hak bisa mau mengajukan pendapat ke Komisi 3, itu semua punya hak. Kita nggak ada batasan soal itu. Semua punya hak. Kalau mereka mau mengajukan pendapat ke Komisi 3 ya silakan saja. Menepikan pengakuan Erin terkait tangannya yang justru sempat ditarik Hera saat sang mantan AR terteriak minta tolong. Lantas benarkah Erin menolak berdamai dan bahkan menyebut Hera halu? Perseteruan panasnya dengan Hera yang telah merambah ke ranah hukum memantik perlawanan balik dari Erin. Ia bahkan tegas menolak damai dengan Hera yang justru ditudingnya halu. Tidak hanya itu, didampingi tim kuasa hukumnya, Erin lantas menunjukkan bukti berupa unggahan Facebook Hera yang menampilkan foto bersama anak-anaknya dengan caption yang dianggap tidak pantas. Ada juga unggahan lain Hera yang menyebut anak Erin sebagai suami. Erin juga menuding Hera merokok di rumahnya dan memakai pakaian anak-anaknya. Mohon maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Fitnah. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, wah Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, sangat memojokkan dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, mencekik, apalagi menendang, menodong pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Berawal kan memang diviralkan dari yang akun Nia dan Manik ini kan, terus dia tiba-tiba udah bilang assalamualaikum, selamat pagi semuanya, tolong bantu up. Nah ini berarti kan udah ada unsur dengan sengaja untuk meng-up berita kita kan, berita. Terus ini di rumah, maksudnya dia langsung mengejudge ini adalah penganiayaan, terus dia bilang katanya saya mencekik, apa lagi nih? Lebih jelas di sini sih. Dari Eko lebih jelas. Yang katanya di sini saya mencekik, mengancam dengan pisau, menendang, memukul ke kepala ART, terus menahan gajinya. Ya pokoknya semuanya yang dituduhkan ini saya punya faktanya semua. Pokoknya faktanya kan udah ada semua di CCTV dan nanti ada saksi-saksi yang di rumah saya yang melihat kan. Dan itu tidak benar ya Bu? Iya dong, nggak benar dong, sangat tidak benar. Yang sekarang kerja sebagai saksi yang di rumah, dia tahu kalau memang iya Bu, si Hera ini suka ke kamarnya Lova, lemarinya Lova, ambil bajunya Lova, dicoba-cobain di atas. Itu semua ada omongannya si Nur sampaikan seperti itu. Berarti kan anak saya marah tuh, oh my god ini privasi aku loh, ini kok
Ya mungkin dia kasih tahu marah banget anak-anak, apalagi Dio. Ya pokoknya izin foto doang, tapi dia nggak tahu kalau di-upload dan kata-kata captionnya seperti itu. Maksudnya nggak tahu dengan kata-kata yang terlalu vulgar ya. Udah Menyerang ya. malu gitu teman-temannya Dio kalau misalnya tahu, aduh kan malu mah privacy ya. privacy, apalagi kamar kasur, kamar mandi. Erin juga memastikan akan meneruskan laporan polisinya terhadap Hera dan menutup pintu damai lantaran namanya sudah tercoreng akibat ulah Hera. Erin juga menyebut jika semua penyalur ART yang pernah bekerja sama dengannya saat ini masih menawarkan diri untuk melanjutkan kerjasamanya. Namun, Erin mengaku mesai trauma dan kini lebih memilih mencari ART melalui rekomendasi teman-temannya. Proses hukum itu bekerja sesuai fakta ya, bukan biar, sesuai asumsi. biar ada efek jera juga terhadap orang-orang yang suka fitnah. Nggak bisa dong saya difitnah kayak gini kan. Maksudnya kalau saya minta maaf, berarti saya mengakui dong kalau saya tuh melakukan hal ini. Enggak dong, saya harus mempertarungkan nama saya, maksudnya keadilan, mempertaruhkan. Ya sangat merugikan, saya kena mental lah, karena kan saya dijelek-jelekin se-Indonesia nama baik saya, buzzer menghina saya kan, maksudnya mereka cuma sepihak, dia nggak tahu yang kenyataan sebenarnya. Kenapa saya jadi dampaknya besar lah. Kalau penyalur sih semua alhamdulillah yang saya udah pernah ambil nawarin gitu, maksudnya masih nyari nggak Bu gitu. Terus deh gitu saya bilang tar dulu deh gitu, saya nyarinya maunya nggak mau dari penyalur aja, dari temen-temen aja, dari temen-temen dari kampung langsung gitu. Tapi yang udah pengalaman kerja, saya maunya kayak gitu aja sekarang. Jadi lebih selektif lah sekarang. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.